Apa yang terjadi baru-baru ini kan kepulangan Pak Roy Suryo dari Sydney menemukan bahwa tidak ada alumni atau lulusan UTS in Search di Sydney yang orang Indonesia yang mengenal Gibran. Itu yang bisa menjawab Kapolda Metro Jaya. Tiba-tiba setelah Roy Suryo pulang dari Sydney, menemukan fakta yang saya sudah katakan tadi, tiba-tiba jadi tersangka gitu loh. Tapi kalau bukan ya tolong dijelaskan ke publik. Dan semuanya itu ada satu persamaannya. Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak pernah hadir. Nah, di sini mungkin jadi blessing in disguise juga ya untuk kawan-kawan, untuk rakyat Indonesia. Kita mau lihat Pak Jokowi hadir di sidang. Karena di sidang Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu, orangnya sudah sampai di penjara 6 tahun, tapi Pak Jokowinya tidak pernah hadir di persidangan. Jadi kita berharap nih, Pak Jokowi hadir di persidangan dan membawa ijazah aslinya. Saya mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, baik waktu SMA, baik waktu di UGM, atau bahkan SMP pun tidak apa-apa, untuk ya menghubungi tim advokasinya Pak Roy Suryo dan Bang Rismon untuk menjadi saksi di pengadilan. Tidak usah takut rakyat. Ayo kita speak up dan speak up-nya di pengadilan. Supaya kita bersama-sama, Pak Jokowi juga akan speak up di pengadilan, masyarakat juga akan speak up di pengadilan supaya kita ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Halo Tribuners, Anda menyaksikan On Focus Tribun News bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tersangka tersebut diantaranya Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya, podcaster Michael Sinaga sempat terseret kasus tuduhan ijazah palsu ini. Ia juga sempat diperiksa sebagai saksi untuk melakukan klarifikasi diduga karena mengundang sejumlah terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, salah satunya adalah mengundang Roy Suryo. Setelah penetapan tersangka atas kasus ini, bagaimana tanggapannya terkait hal ini? Kita akan mencari tahu langsung karena kita sudah tersambung secara virtual dengan Bang Michael Sinaga. Halo, apa kabar Bang? Selamat malam, Mbak Jok Mengwan. Kabar baik, meskipun hari ini banyak kabar yang kurang baik. Oke, Bang, waktu pertama dengar kabar Roy Suryo CS ini ditetapkan sebagai tersangka, reaksi Abang gimana Bang? Kaget kah, kecewa, atau udah memprediksi dari awal Bang? Ya tentunya kita juga sudah punya perkiraan ya, ada kemungkinan bahwa ini akan terjadi. Tetapi sepertinya masyarakat juga menganggap ini agak aneh. Karena momentumnya itu terjadi di saat setelah kasus ini sudah berbulan-bulan tidak ada kabar sama sekali. Ya kan kita sudah tahu waktu itu 30 April Pak Jokowi melaporkan, di bulan Mei banyak yang dipanggil, termasuk saya salah satu yang terlapor hari itu. Tapi sejak itu kan dingin kasus ini. Tidak ada kegiatan apapun dari Polda Metro Jaya. Tidak ada update apapun, tidak ada perkembangan apapun. Jadi kami anggap mungkin ini bakal di SP3 karena tidak ada perkembangan yang berarti gitu loh. Jadi waktu tiba-tiba ada pengumuman akan konferensi pers, ya kita sih sudah tahu konferensi pers ini pasti ujung-ujungnya begini kan gitu. Tapi kok sekarang gitu loh? Ada apa? Nah, Bang Mike ini kan selama ini dikenal aktif nih mengikuti langkah Roy Suryo CS dalam pengungkapan terkait ijazah Pak Jokowi ini. Apa tanggapan Bang Mike ini secara pribadi nih setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Ya penetapan tersangka itu sebenarnya jangan terlalu dibaca terlalu jauh ya. Ya ini adalah salah satu tahap dari proses di kepolisian. Soal apa bukti yang pernah diungkap di kepolisian dan apa bukti yang mendasari penetapan tersangka ini, ya kita harus lihat lagi. Artinya di sini masih banyak nih yang bisa dilakukan, tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dan saya juga nggak tahu bukti apa yang baru ditemukan kepolisian karena kalau buktinya masih sama seperti yang ada di Bareskrim waktu itu, yang katanya ada pembayaran 2 semester,
ada transkrip nilai, ada ijazah pembanding dari si ini dan si itu. Saya rasa itu nggak masuk akal, nggak cukup buktinya itu untuk menetapkan Roy Suryo dan Rizmon Syanipar dan kawan-kawan menjadi tersangka. Gitu loh. Baik, selain hal itu, apakah ada kejanggalan lain, Bang, dalam proses penetapan tersangka ini? Mengingat Abang ini kan cukup intens nih, mengawal Ya, kasus ini. ya. Kalau kejanggalan satu dari momentum ya, waktunya. Waktunya itu sangat janggal, aneh. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak dari kemarin kalau memang udah ada buktinya, sudah lengkap dan seterusnya. Nah ini kan apakah gara-gara ganti Kapolda? Apakah gara-gara Pak Prabowo jadi pengen bayar utang bus? Atau ada apa? Kan itu yang terjadi belakangan ini. Tidak ada perkembangan berarti dalam kasus ini, tidak ada saksi kunci yang tiba-tiba muncul misalnya. Oh, saya adalah orang yang mencetak atau orang yang menandatangani ijazah Jokowi misalnya begitu ya. Kalau itu kan tiba-tiba ada saksi kunci, oke kita paham. Oh, karena saksi yang ini, karena bukti yang ini, maka sekarang jadi tersangka. Tapi kan nggak ada, Mbak. Jadi kita bingung, sebingung-bingungnya kalau menurut saya. Kasih Bang dugaan kuat dari Abang gitu Dugaan untuk apa? untuk penetapan tersangka ini yang menurut Abang dilakukan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa. Oke, kalau menurut saya, apa yang terjadi baru-baru ini kan kepulangan Pak Roy Suryo dari Sydney. Menemukan bahwa tidak ada alumni atau lulusan UTS in Search di Sydney yang orang Indonesia yang mengenal Gibran. Apakah gara-gara itu? Kita kan nggak ngerti juga apa hubungannya itu dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, tapi momentum yang baru terjadi ya itu. Saksi kunci ijazah Pak Jokowi nggak ada. Seperti saya terangkan tadi. Bukti terbaru tidak ada. Ahli terbaru tidak ada. Ya yang baru itu hanya itu. Sydney. Tapi menurut Abang, apa Bang kaitannya dengan kasus ijazah ini dari temuan yang di Sydney itu Bang? Ya itu yang bisa menjawab Kapolda Metro Jaya. Tiba-tiba setelah Roy Suryo pulang dari Sydney, menemukan fakta yang saya sudah katakan tadi, tiba-tiba jadi tersangka gitu loh. Apakah benar itu? Tapi kalau bukan ya tolong dijelaskan ke publik. Kalau konferensi pers itu kan ya singkat, minim informasi, hanya ya akan apa sudah ditetapkan tersangka 8 orang ini. Tapi detailnya kan tidak diucapkan, tidak disampaikan gitu loh. Jadi apa sih barang baru yang mereka temukan dalam 1-2 hari terakhir ini yang menjadi kunci dalam gelar perkara kemarin sehingga jadi tersangka gitu loh. Itu yang masih jadi tanda tanya publik. Tapi respons dari Roy Suryo dan rekan-rekan ini seperti apa Bang? Apakah sudah ada yang menghubungi Bang Mike terkait penetapan status tersangka ini Bang? Nah, itu kan barusan ditayangkan tuh konferensi pers di depan Barreskrim. Baju saya juga masih sama dengan tadi siang. Eh, saya lihat Pak Roy Suryo ketawa-ketawa saja ya. Artinya santai, senyum, artinya ya sudah apa ya, sudah menyangka akan terjadi seperti ini. Malah muka saya yang agak tegang itu di situ. Tapi dia sudah memprediksikan bahwa ini mungkin terjadi. Dan eh, seperti saya bilang, tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi selain kepulangan dari Sydney. Jadi kalau kita mau cocok logi boleh saja. Kok waktunya begini gitu loh. Kok waktunya pas banget gitu loh. Seperti yang Bang Mike bilang, Bang Roy Suryo ini seperti yang sudah memprediksi hal ini terjadi. Apakah sudah memiliki apa ya, seperti langkah hukum yang akan ditempuh atau rencana-rencana terkait hal tersebut, Bang? Oh, kalau langkah hukum kan lawyer yang selama ini membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ada berapa banyak ya, mungkin 50 atau lebih dari berbagai elemen. Pastinya mereka akan rapat dan merumuskan langkah-langkah. Yang saya dengar sih mereka tetap akan eh, mengajak saksi-saksi ahli, saksi ahli yang menyatakan bahwa penelitian yang mereka lakukan itu ya tidak ada masalah gitu loh. Satu saksi-saksi ahli dan saksi-saksi meringankan yang pasti banyak dari pihak kami yang memang menunjukkan bahwa tidak ada pencemaran nama baik di sini. Kalau dilihat, Mbak, tadi juga menarik yang disampaikan salah satu dari pengacara bahwa di pasal 310 ayat 3 itu
apabila yang dikategorikan pencemaran nama baik itu dilakukan atas nama kepentingan umum, jadi bukan pencemaran nama baik itu. Nah, coba dicari itu di pasal 310 ayat 3. Saya juga bingung. Saya kan baru tahu hari ini. Masa sih pihak Polda Metro Jaya juga baru tahu hari ini bahwa ada pasal seperti itu gitu loh. Apakah Nah, akan ada peradilan, Bang Mike? ya itu mungkin saja dan penetapan status tersangka ini kan memang bisa diperadilkan, tapi kita ikuti saja proses yang akan berlangsung seperti apa. Tentunya para ahli hukum lebih memahami lah. Tapi yang jelas saya dan kawan-kawan jurnalis kami tidak akan berhenti mencari fakta-fakta terbaru mengenai ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran, pendidikan Mas Gibran. Karena kan terlanjur diungkap juga oleh Pak Roy Suryo bahwa di Kemendikbudrismen itu ada surat keterangan yang aneh dan sampai sekarang tidak dijawab oleh Pak Menteri Abdul Muti, Mendikbudrismen. Jadi kalau itu juga tidak bisa dijawab, ijazah juga ijazah Pak Jokowi juga nggak bisa dijawab. Dan satu lagi yang saya harus tekankan ya, Mbak, kenapa sih selama ini ada persidangan di Solo, ada persidangan di Sleman, ada persidangan di Komisi Informasi juga ya, ada persidangannya Pak Subhan Palal melawan Gibran, dan sekarang ada eh, pokoknya banyaklah sidang-sidang. Dan semuanya itu ada satu persamaannya. Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak pernah hadir. Nah, di sini mungkin jadi blessing in disguise juga ya untuk kawan-kawan, untuk rakyat Indonesia. Kita mau lihat Pak Jokowi hadir di sidang. Karena di sidang Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu, orangnya sudah sampai di penjara 6 tahun, tapi Pak Jokowinya tidak pernah hadir di persidangan. Gitu loh. Jadi kita berharap nih, Pak Jokowi hadir di persidangan dan membawa ijazah aslinya. Kita akan lihat nanti bersama begitu ya, Bang Mike ya. Bang, Ya, sebelumnya waktu bulan Mei 2025 ini Bang Mike ini diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi ya. ya. Nah, bisa diceritakan pengalamannya Bang dan kesan Abang saat diperiksa penyidik? Iya, saya waktu itu kan pernah mengundang Pak Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar dan yang lain-lainnya ke podcast seperti tadi Mbak juga sudah jelaskan. Nah, menurut saya sih tidak ada yang aneh saya bahas di podcast itu. Dan kalau dikatakan ada dokumen-dokumen yang diubah di apa, nah itu kan kembali ke ahli-ahli lah yang menerangkan itu. Tetapi bagi saya diperiksa sih nggak apa-apa. Tapi kalau diperiksa sampai jam 2 pagi seperti yang saya alami itu sudah tidak manusiawi menurut saya ya. Dan saat itu pemeriksaan kedua, waktu saya, oh, waktu sudah penyidikan kalau nggak salah ya. Tapi nanti coba dilihat lagi kalau jangan-jangan saya salah. Pas waktu penyidikan saya disuruh menandatangani sekitar 1.500 apa 2.000 halaman gitu. Luar biasa banyak tuh yang saya tanda tangani. Apakah harus sebanyak ini gitu loh. Padahal perkaranya itu kan hanya perkara simpel. Apakah ijazah ini benar atau tidak gitu loh. Nah, Waktu itulah podcast, ya pengalaman. Bang, waktu podcast itu apa sebenarnya yang diperbincangkan dan yang menjadi masalah menurut Abang apa sih Bang? Ya, ijazah ini kan kita peroleh dari seseorang bernama Dian Sandi Utama, kader PSI. Nah, itu waktu itu diteliti oleh Roy Suryo. Apakah apa persamaannya dengan ijazah yang lain atau apa perbedaannya dengan ijazah milik mahasiswa-mahasiswa lain yang kita ketahui. Nah, ternyata kan sudah terpublikasi tuh. Ininya berbeda, itunya berbeda, ya nggak usah saya jelaskan di sini lagi. Tapi masa itu membandingkan dua ijazah yang kita lihat di internet itu adalah pencemaran nama baik atau apa namanya mengubah dokumen asli menjadi palsu atau palsu menjadi asli. Kan pasalnya seperti itu, Mbak. Jadi saya juga jadi bingung. Terus kalau saya membandingkan ya sekarang ini rakyat tidak akan mau lagi lah membandingkan dokumen apapun di internet. Takut dipenjara juga kayak Roy Suryo kan nanti. Gitu. Oke Bang, ini selain yang pernah disampaikan di media-media nih soal temuan-temuan Abang nih terkait dugaan ijazah palsu ini, apakah ada temuan baru lagi Bang yang terkait hal ini Bang, yang mungkin belum disampaikan? Oh ya, kalau temuan baru tentunya banyak ya. Tapi kan lebih banyak tentang ijazahnya Mas Gibran. Kalau tentang ijazah Pak Jokowi, ya
baru-baru ini palingan apa yang ditemukan Dr. Bonatua di KPU Nasional, KPU Pusat, itu kan ada ijazah Pak Jokowi di 2019 dan 2014. Lalu di KPU Jakarta ada yang dipakai 2012. Lucunya, yang di KPU Solo, mereka memberikan satu lembar ijazah dan diakui oleh KPU Solo sebagai ijazah yang dipakai dua kali di tahun 2005 dan 2010. Ini menurut saya sangat janggal ya. Jadi KPU Solo sebenarnya harus bertanggung jawab atas ini dan memberikan statement yang jelas apakah benar ijazah itu, lembaran yang sama itu dipakai dua kali di 2005 dan 2010. Nah, karena belakangan ini banyak apa ya saya bilang ya, banyak sidang-sidang dan seterusnya, ini belum kami follow up dengan lebih serius. Tetapi ya lumayan lah Tribun News juga mungkin ditonton oleh KPU Solo nanti biar mereka juga mikir apa benar Pak Jokowi memakai satu lembar ijazah yang sama, legalisirnya persis sama, semuanya persis sama, dipakai dua kali di 2005 dan 2010. Nah, kalau itu menurut saya mustahil, gitu. Oke, Bang. Terkait nanti saat persidangan, apakah ada rencana Abang nih untuk membantu advokasi Roy Suryo CS? Kalau saya, Mbak, saya seorang jurnalis. Saya akan menyatakan apa yang sebenarnya saya tahu. Saya tidak akan menambah, saya tidak akan mengurangi. Saya juga bukan pembela Roy Suryo atau pembela Rismon Sianipar, apalagi pembela Jokowi. Jadi saya hanya akan menyatakan apa yang sebenarnya. Data yang saya kumpulkan di lapangan itu apa, eh, saksi-saksi yang saya temui di lapangan itu mengatakan apa, saya akan katakan di persidangan, dan bahkan saya mungkin akan hadirkan, saya akan bantu Pak Roy Suryo untuk menghadirkan orang-orang yang selama ini belum pernah terekspos di persidangan. Jadi kalau memang persidangan itu terjadi, ya mungkin nanti saksinya nggak hanya 100 berapa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya itu saja. Itu masih sedikit menurut saya. Oke, kenapa Bang akan dihadirkan saat persidangan? Kenapa nggak saat pemeriksaan ini dihadirkan saksi-saksi tersebut, Bang? Loh, kalau waktu pemeriksaan kan itu urusan polisi. Tapi kalau nanti saat Suara persidangan, Bang, untuk bersuara mungkin di podcastnya Abang atau bagaimana? oh jangan dong. Nanti kan seperti Pak Sofyan Effendi lagi, tanda tangan apa namanya tanda tangan bahwa saya tidak saya mencabut pernyataan di podcast nanti. Waduh, Baik, nanti aja di persidangan. Toh kan sudah tersangka. Kalau memang akan maju ke persidangan, ya mungkin hakim dan jaksa siap-siap saja bahwa nanti mungkin persidangan ini akan berlangsung mungkin kayak persidangannya Jessica lah. Kopi sianida aja berpuluh-puluh kali persidangan. Bagaimana ini? Mungkin nggak tahu lah berapa bulan. Mungkin setahun kali sidangnya ini nanti. jadi Sakit. panjang ya Bang ya. Oke Bang, terakhir Bang, menurut Abang bagaimana nih seharusnya sikap publik terhadap kasus ini? Apakah masih penting untuk terus diikuti dan dikawal Bang? Sikap publik terhadap kasus ini. Malah saya bingungnya publik kebanyakan mendukung Pak Roy Suryo ya. Baru Oke. tadi saya melihat ada seorang tersangka, ya kan? Ini satu kasus ini sejak bulan April tidak pernah luput dari perhatian publik. Selalu jadi pusat perhatian publik. Dan apapun yang kami temukan, hal-hal baru yang kami temukan, selalu ditonton oleh banyak sekali orang, ratusan ribu orang. Jadi masyarakat kan sangat antusias mengetahui apakah ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran itu apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, apa benar itu yang ditaruh ke KPU atau tidak. Nah, yang dibuat Pak Bonatua itu kan. Nah, jadi menurut saya dengan membuat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka ini, malah publik akan lebih lebih lagi memperhatikan dan jangan salahkan Pak Roy Suryo kalau sidangnya ini sampai seperti tadi saya bilang berbulan-bulan, bahkan mungkin ratusan saksi nanti akan hadir menjadi ahli atau menjadi saksi. Mungkin nanti tiba-tiba ada nih yang katanya sebangku dengan Pak Jokowi atau yang katanya sekampung dengan Pak Jokowi waktu kecil. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Itu juga saya apa namanya? Saya malah mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, baik waktu SMA, baik waktu di UGM, atau bahkan SMP pun tidak apa-apa, untuk ya
menghubungi tim advokasinya Pak Roy Suryo dan Bang Rismon untuk menjadi saksi di pengadilan. Tidak usah takut rakyat, karena ini sudah menjadi perhatian publik dan tidak akan luput, apalagi sudah sebesar ini kasusnya. Ayo kita speak up dan speak up-nya di pengadilan. Supaya kita bersama-sama, Pak Jokowi juga akan speak up di pengadilan, masyarakat juga akan speak up di pengadilan supaya kita ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Oke, baik. Kita akan melihat nanti bagaimana penanganan kasus ini ke depannya ya Bang ya, terkait usaha pra-peradilan, kemudian apakah ijazah Jokowi ini akan ditunjukkan ke publik di pengadilan atau tidak, kita akan nantikan. Terima kasih Oh, banyak itu Bang harus, Mbak. Michael. Ya, siap. Itu harus, Mbak, karena ini satu ya, sangat-sangat luar biasa kalau terulang lagi sidang Bambang Tri dan Gus Nur di mana pelapornya tidak hadir dan bukti utamanya tidak dihadirkan. Itu akan menjadi apa ya? Pelecehan bagi persidangan, bagi institusi kehakiman kalau menurut saya. Jangan sampai terulang lagi. Nantikan bersama ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Michael sudah meluangkan waktunya. Terima Sampai kasih. jumpa di lain kesempatan ya Bang Mike. Yuk, terima kasih. Dan Tribuners, sekian On Focus kali ini. Berita lainnya terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.